Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita sekarang akan membahas tentang tema fungsi kuadrat. Ya. Adapun bentuk umumnya fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, contohnya gini. Sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 5. Tentukan nilai P jika F4 sama dengan P dan nilai M jika Fm sama dengan 5. Nah, kita jawab fungsi X. Jadi fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5. Itu yang A. Nilai P jika F 4 sama dengan P. Nah, artinya X ini diganti dengan 4. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 dikurangi 5 sama dengan P. Maka P sama dengan 16 tambah 12 dikurangi 5. Dan ini ketemunya 23 P. Kemudian yang B, tentukan nilai N jika Fm sama dengan 5. Fm sama dengan 5. Ingat pengganti X adalah M ini. Berarti X-nya diganti M. Jadi M kuadrat ditambah 3M dikurangi 5 sama dengan 5. Maka M kuadrat ditambah 3M dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, untuk mencari M maka kita mencari dua buah bilangan. Kalau dikalikan negatif 10, kalau dijumlahkan 3. Maka M ditambah 5 kali M dikurangi 2 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan negatif 5 atau M sama dengan 2. Untuk selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Contohnya ini. Gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 10x kurangi 24 dengan terlebih dulu menentukan ini ya. Titik potong grafik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian persamaan sumbu simetrinya, kemudian nilai optimum fungsi. Yang dimaksud dengan nilai optimum itu bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Kemudian kita menentukan titik puncak parabolanya atau titik optimum. Nah, untuk menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X, maka kita tulis dulu ini. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 10x kurangi 24. Nah, kalau grafik itu memotong sumbu x, maka fungsi ini adalah 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah 10x dikurangi 24. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan negatif 24 dijumlahkan 10. Dan ini X ditambah 12 kali X kurangi 2 sama dengan 0. X tambah 12 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 12. X kurangi 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2. Maka titik yang didapat adalah negatif 12,0 dan 2,0. Nah, dengan titik potong grafik terhadap sumbu Y itu adalah 0,C. Titik potong grafik terhadap sumbu X. Sumbu X ini min 12,0, 2,0. Kalau terhadap sumbu Y itu adalah 0,C. Nah, kita daftar dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau ini A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu sama dengan 10. C-nya
negatif 24. 0, C berarti 0, negatif 24. Nah, untuk mencari persamaan sumbu simetri, persamaan sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A berarti min B nya 10. B 10 per 2 kali 1. Ini negatif 5. Ini persamaan sumbu simetrinya. Ini juga bisa digunakan cara ini untuk mencari sumbu simetrinya, yaitu kalau ini misalkan X1 ini X2, maka X1 tambah X2 dibagi 2. X1 nya negatif 12 ditambah 2 per 2. Nah, ini negatif 5 ya, gitu. Kemudian mencari nilai optimum fungsi. Nah, ini nilainya nilai maksimum. Karena apa? Nah, untuk menentukan nilai maksimum atau minimum kita melihat A-nya. Kalau A-nya positif, kalau A-nya positif maka nilainya nilai minimum. Untuk mencari nilai optimumnya rumusnya nih, Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 24 per negatif 4 kali 1. Nah, kita hitung 10 kuadrat ini 100. Negatif kali negatif positif. Ini 96 per negatif 4. Nah, ini 196 dibagi negatif 4. Sama dengan ini negatif 49. Nah, itu adalah nilai minimumnya atau yang kita sebut nilai optimum. Sedangkan untuk mencari titik puncak parabola atau P ya, ini adalah min B per 2A ini B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, masing-masing ini sudah kita dapat. Jadi P nya itu negatif 5, negatif 49. Nah, titik-titik ini sudah kita dapat, maka bisa kita gambar. Grafiknya seperti ini. Pertama-tama kita gambar dulu titik min 12,0 dan 2,0 ini. Min 12,0 dan 2,0 itu di sini. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu Y yaitu 0, negatif 24. Berarti di sini nih. 0, negatif 24. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah ini. Garis X sama dengan negatif 5. Ini adalah persamaan sumbu simetri. Nah, kemudian kita gambar titik puncak parabolanya. Titik puncak parabolanya adalah ini, yaitu negatif 5, negatif 49. Nah, kemudian di sini titik potong terhadap sumbunya kan negatif 24. Maka kalau ini sumbu simetrinya, maka bayangan titik 0, negatif 24 ini bisa kita cari, yaitu negatif 10, negatif 24. Nah, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 titik ini kita hubungkan, maka akan terbentuk grafik, yaitu yang kita sebut parabola. Bentuknya ini parabola ya. Parabola yang terbuka ke atas ya.
parabola yang terbuka ke atas. Untuk contoh yang nomor 2, nah sekarang ini gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 40 dikurangi 6x kurangi x kuadrat. Untuk menggambar grafik itu minimal kita harus memiliki 5 titik ya. Nah sekarang kita jawab fx sama dengan 40 kurangi 6x kurangi x kuadrat. Nah kita cari titik potong grafik terhadap sumbu x dulu, yaitu dengan memfaktorkan ya. Maka di sini kita ubah supaya gampang faktorkannya. Negatif x kuadrat ubah menjadi positif, maka ini jadi plus 6x dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan negatif 40 dijumlahkan 6 adalah x ditambah 10 kali x dikurangi 4 sama dengan 0. X tambah 10 sama dengan 0, berarti x nya negatif 10. X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 4. Titik potongnya berarti negatif 10,0 dan 4,0. Nah, titik potong grafik terhadap sumbu Y sekarang itu adalah 0,C. 0,C berarti 0, nah ini kita daftar dulu. A nya negatif 1, B nya negatif 6, C nya 40. Maka 0,C berarti 0,40. Nah, setelah itu kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kan negatif, nah B nya negatif 6, berarti negatif 6 per 2 kali negatif 1. Negatif, negatif, negatif berarti negatif. Negatif 3. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Sekarang nilai optimumnya itu B kuadrat dikurangi 4AC per negatif 4A. B kuadrat berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali 40 per negatif 4 kali negatif 1. 36 ditambah 160 per 4. Ini 36 tambah 160, 196 bagi 4. Jadi 49. Nah, kemudian titik puncak parabolanya, nah ini X, Y berarti negatif 3,49. Nah, titik-titik yang didapat ini nanti kita gambar. Pertama-tama kita gambar dulu titik potong grafik terhadap sumbu X, yaitu titik potongnya adalah negatif 10,0 dan 4,0. Kemudian titik potong grafik terhadap sumbu Y, itu 0,40 di sini ya. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 3 ini ya. Kemudian bayangan dari 0,40 itu yaitu ini, yaitu negatif 6,40 ya. Kemudian titik puncak parabolanya adalah negatif 3,49. Nah ini titik-titik ini kita hubungkan, nah berupa garis ini ya. Nah ini bentuknya adalah parabola yang terbuka ke bawah ya. Nah, untuk mengetahui ini dari contoh yang pertama dan kedua ya, untuk mengetahui
parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ini dilihat dari nilai A-nya, ya. Jadi kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, artinya positif, ya, maka terbuka ke atas, ya, terbuka ke atas berarti senyum gitu ya. Nah, senyum. Kalau A-nya itu kurang dari 0, maka ini ya, sedih gitu ya, terbuka ke bawah ini. Nah, itu untuk mengetahui ciri-cirinya, ya. Ya, sekarang kita akan membentuk fungsi kuadrat. Contohnya ini, grafik sebuah fungsi kuadrat melalui 3 titik, 2, -6, -1,0 dan 5,6. Tentukan rumus fungsi itu. Nah, untuk menjawab ini kita tentukan dulu, ya, jawabnya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sekarang kita akan mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, sekarang 2,6 yang diketahui. Jadi 2,6 artinya 2 ini adalah pengganti X, X, Y kan ini. Jadi A kali 2 kuadrat, X-nya diganti 2 kuadrat, berarti 4 kan, ini 4A, terus BX, X-nya 2 berarti 2B ditambah C sama dengan -6. Kemudian titik berikutnya -1,0, berarti X-nya diganti -1, -1 dikuadratkan 1 berarti A. Terus X-nya diganti -1 kali B berarti negatif B ditambah C sama dengan 0. Kemudian titik satu lagi 5,6 berarti 5 kuadrat berarti 25A. B kali 5 berarti tambah 5B ditambah C sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa dari persamaan ini, ya. Nah, ini ada 3 persamaan kan, maka kita hilangkan dulu C-nya untuk yang pertama nih. 4A ditambah 2B tambah C sama dengan -6. Terus A dikurangi B tambah C sama dengan 0. Ini kalau dikurangkan, kalau eliminasi, C-nya hilang kan? Maka 4A dikurangi A berarti 3A. 2B dikurangi negatif B berarti 3B. C-nya hilang, ini negatif 6. Nah, ini disederhanakan bagi 3 semua kan? Maka A ditambah B sama dengan negatif 2. Nah, sekarang persamaan yang kedua dan ketiga. Nah, ini A dikurangi B tambah C sama dengan 0. Terus ini 25A ditambah 5B tambah C sama dengan 6. Nah, ini dikurangi juga untuk menghilangkan C-nya. A dikurangi 25A berarti negatif 24A. Negatif B dikurangi 5B berarti negatif 6B. C dikurangi C, hilang. 0 dikurangi 6 berarti negatif 6. Ini semua habis dibagi 6 kan? Akan menjadi negatif 4A dikurangi B sama dengan negatif 1. Nah, ini juga bisa disederhanakan, misalkan negatif ini kali negatif 1 semua ya, maka menjadi 4A ditambah B sama dengan 1. Nah,
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu A tambah B sama dengan negatif 2 dan 4A ditambah B sama dengan 1. Ini dikurangi untuk menghilangkan B-nya. A dikurangi 4A berarti negatif 3A. B kurangi B hilang sama dengan negatif 3. Berarti A-nya sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1 kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita ambil ini, berarti A tambah B sama dengan negatif 2. Nah, A-nya diganti 1, berarti 1 ditambah B sama dengan negatif 2. B-nya ini negatif 3. A-nya sudah ketemu 1, B-nya negatif 3, tinggal mencari C. Nah, untuk mencari C kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan yang persamaan kedua ini, jadi A dikurangi B tambah C sama dengan 0. A-nya 1, B-nya negatif 3, negatif berarti plus 3, tambah C sama dengan 0, berarti C-nya sama dengan negatif 4. Sudah ketemu. Nah, kita masukkan ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya kan fx sama dengan ax kuadrat, berarti fx A-nya 1, berarti x kuadrat. Bx, B-nya negatif 3, berarti negatif 3x. C-nya negatif 4, berarti negatif 4. Jadi rumus fungsi itu adalah ini. Nah, rumus fungsinya ini. Fx sama dengan x kuadrat kurangi 3x kurangi 4. Nah, demikian penjelasan saya tentang fungsi kuadrat.